Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 36-50. Pada awalnya, Ian mengirim Harvey pulang dengan Bentley-nya. Namun di tengah jalan terjadi kemacetan. Oleh karena itu, Harvey mengeluarkan sepeda listriknya dari bagasi untuk dibawa pulang. Tapi sepeda listriknya mogok dan dia jatuh ke saluran pembuangan. Sekarang dia cukup menyedihkan dan canggung. Harvey hendak mandi dan berganti pakaian, tapi Cecilia telah melihatnya. Dia tertawa dingin dan berkata, "Orang itu muncul segera setelah kita membicarakannya. Ini dia yang tidak berguna. Harvey, apakah kamu jatuh ke toilet? Kamu bau." Harvey tidak ingin diganggu olehnya. Dia meletakkan kantong plastik besar di tangannya di sudut ruang tamu dan akan mandi. "Harvey, seberapa berani kamu untuk pulang? Apakah kamu pikir ini hotel di sini? Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi atas keinginanmu sendiri?" Saat Lillian mendengar suara itu, ketika dia keluar, ekspresi wajahnya tidak menyenangkan. Jika bukan karena hal sia-sia ini, bagaimana bisa kontribusi signifikan Mandy direnggut oleh Zack? Itu karena kutukan ini. Cynthia juga telah keluar dari kamar tidur. Dia memelototi Harvey dan berkata, "Harvey, bagaimana kamu bisa begitu kotor? Mengapa kamu tidak mengganti sepatumu ketika kamu masuk? Kamu bahkan mencemari udara kami. Apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Jika tidak, tersesat saja." Harvey menatap ibu mertua dan ipar perempuannya dengan tenang. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Jika dia menjadi marah karena mereka, dia pasti sudah dipenuhi dengan kemarahan yang dalam selama 3 tahun terakhir. Pada saat itu, dia tidak ingin membicarakan omong kosong seperti itu. Dia berjalan menuju Mandy. Awalnya dia berwajah datar. Setelah melihat wajah cantik Mandy, hatinya melunak. Dia berkata dengan malu-malu, "Sayang, bukankah kamu mengatakan bahwa perusahaanmu membutuhkan $800.000? Cecilia mencibir. Bahkan seorang suami yang tidak berguna pun mulai belajar untuk peduli pada istrinya. "Benarkah begitu?" Cecilia menyela Harvey secara langsung. "Kamu bukan hanya baik untuk apa-apa, tapi kau juga tak tahu malu. Anda bahkan tidak memiliki kesadaran diri. Bagaimana Anda bisa mengangkat topik yang begitu menyakitkan? Suami orang lain pasti akan mengumpulkan semua uang yang dibutuhkan ketika mereka tahu bahwa istri mereka membutuhkan uang, bahkan jika mereka harus menghabiskan semua harta mereka. Tapi lihat kamu, Anda sangat miskin, sehingga Anda bahkan tidak bisa mengambil $1 pun. Bagaimana Anda bisa mengangkat itu? Jika saya jadi Anda, saya akan segera melompat dari gedung dari lantai 3. Apa arti hidup? Sungguh pria yang tidak berguna." Mendengar betapa buruknya Cecilia memarahi Harvey, Mandy menjadi berhati lembut. Dia kemudian berkata, "Cici iya, jatuhkan saja. Tidak peduli apa. Harvey yang menyelamatkanku ketika aku ditangkap oleh Don kemarin. Aku merasakan sesuatu untuknya. Mandy, kamu terlalu baik dan baik. Jika aku jati kamu, aku pasti sudah menceraikannya sejak lama. Dia tidur di ruang kerja selama dia menikah denganmu. Kalian berdua bahkan tidak pernah berbagi kamar tidur. Aku hanya tidak tahu bagaimana kamu bisa berdiri menghadapi pria tidak berguna ini setiap hari." Meliriknya, "Apakah Anda tahu itu? Bagaimana Anda bisa menanggungnya?" Ya, Angel menggemakan apa yang dikatakan Cecilia di sampingnya. "Mandy, jangan bilang bahwa kamu tersentuh karena dia mengambil tempatmu sebagai sandera untuk sementara waktu kemarin. Biarkan aku memberitahu Anda, pelacur ini jahat dan licik. Mungkin dia telah bersekongkol dengan Don sebelumnya hanya untuk membodohimu dan untuk mendapatkan kasih sayangmu melalui penipuan. Jika tidak, mengapa Don melepaskannya semudah itu?" Bab 37. Itu benar. Cecilia dengan cepat menggemakan apa yang dikatakan orang lain. Sangat mungkin Harvey melakukan hal yang memalukan seperti itu. Dia tidak berguna sementara Don adalah orang yang bangkrut. Sangat mungkin bahwa mereka berdua akan bersekongkol satu sama lain.
Jika tidak, bagaimana kita menjelaskan situasi di mana Harvey aman dan baik-baik saja sekarang? Cecilia, Angel, cukup. Akhirnya, Harvey tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah maju dan menatap dua wanita di depannya dengan merendahkan. Tidak dapat disangkal, baik Cecilia maupun Angel sama-sama menawan. Salah satunya seksi dan menarik, sementara yang lain imut dan cantik. Meskipun mereka tampak dingin dan menyendiri sekarang, mereka masih cukup menawan dan menggemaskan. Menyadari bahwa Harvey sedang menatapnya, Cecilia dipenuhi dengan rasa jijik. Vinya pria tidak berguna. Betapa beraninya dia untuk memperhatikan sahabat istrinya. Dia sangat bastard. Aku ingat, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Perusahaan istriku membutuhkan $800.000. Jika aku bisa memberikan uang sebanyak itu, kamu akan turun di depanku dan memanggilku sebagai ayahmu. Apakah begitu? Harvey tersenyum bahagia dan menatap Cecilia saat dia berkata begitu. Ya, aku bilang begitu. Cecilia berdiri tiba-tiba. Dia hampir menabrak dada Harvey. Ya, keluarkan uangnya sekarang. Jika tidak bisa, kamu harus berlutut di depanku dan memanggilku sebagai ibumu. Itu benar. Jika kamu dapat memiliki uang sebanyak itu, aku akan memanggilmu sebagai ayahku juga. Angel, yang berada di samping mereka, tidak dapat menahan diri lagi. Dia berdiri dan dipenuhi dengan penghinaan. Baik, aku pasti akan dipanggil sebagai ayahmu sekarang. Harvey mengambil kantong plastik di pojok. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya, dan semua bungkusan uang kertas jatuh ke lantai dengan cepat. Pada saat itu, seluruh villa menjadi sunyi senyap. Bundel uang kertas ditumpuk di ruang tamu seperti batu bata. Itu tampak seperti gunung kecil, dan itu adalah pemandangan yang cukup menakutkan. Ini, Mandy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia sangat tercengang, sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa untuk sesaat. Itu tidak palsu. Lillian hampir melemparkan dirinya ke uang itu. Dia mengambil beberapa bundel dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, kemarahannya sedikit menghilang. Di sisi lain, Cynthia langsung menganga. Meskipun dia dilahirkan dalam keluarga besar, masalahnya adalah dia belum pernah melihat $800.000 ditumpuk seperti itu di depannya sebelumnya. Bab 38. Kedua sahabat Mandy, Cecilia dan Angel sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Mereka melihat $800.000 di depan mereka. Dampak kuat yang diberikan adegan itu agak tak terbayangkan. Anak-anakku yang baik, bisakah kamu memanggilku sebagai ayahmu sekarang? Harvey berkata sambil bertepuk tangan dan tersenyum tipis. Pada saat itu, Cecilia menarik napas dalam-dalam. Dia memulihkan akalnya dari keheranan besar barusan. Dia kemudian menilai Harvey, dan dia berkata dengan nada menghina, Harvey, jangan berasumsi bahwa aku tidak menyadarinya. Mandy yang memberimu uang sakumu selama 3 tahun ini. Anda dapat memiliki $800.000. Saya khawatir Anda tidak mendapatkannya melalui cara yang benar dan legal. Mendengar itu, Mandy juga sedikit mengernyit. Dia meraih tangan Harvey tanpa sadar dan menyeretnya ke kamar tidur. Harvey bingung. Ini adalah pertama kalinya Mandy meraih tangannya atas inisiatifnya sendiri setelah menikah selama bertahun-tahun. Mandy kemudian menutup pintu dengan benar. Dia berbicara dengan lembut, Harvey, katakan yang sebenarnya. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan bilang kamu pergi dan mencurinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan jika aku mau, aku akan berani melakukan hal seperti itu. Aku meminjamnya dari salah satu teman sekelasku. Harvey menghela nafas dan berkata, malam sebelumnya, dia mengklaim bahwa dia adalah CEO York Enterprise, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Jadi sekarang dia juga tidak perlu mengatakan itu. Selain itu, Harvey telah mempertimbangkannya dengan cermat. Jika Mandy tahu tentang identitas aslinya, mungkin tidak. Hal yang baik, hubungan di antara mereka mungkin jauh lebih rumit. Harvey tidak ingin Mandy menerimanya karena identitasnya.
Ia berharap Mandi bisa menerima dirinya sebagai manusia biasa suatu hari nanti. Teman sekelas macam apa? Mandi mengerutkan kening. Kami sudah menikah satu sama lain begitu lama. Saya tidak pernah melihat teman sekelas Anda menelpon Anda. Jangan berasumsi bahwa saya tidak menyadarinya. Anda pernah ingin meminjam uang dari teman Anda untuk pergi dan melihat dokter. Anda membuat beberapa panggilan, tetapi tidak ada yang peduli tentang Anda. Harvey kesal. Itu memang benar. Saat dia kehilangan identitasnya sebagai pewaris York, dia memahami kekejaman masyarakat. Mereka yang disebut teman dari masa lalunya memperlakukannya sebagai semacam orang sakit. Setelah mereka menerima teleponnya, mereka bahkan enggan untuk ala kadarnya padanya. Beberapa dari mereka bahkan memblokir kontak sosialnya. Harvey mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit. Dia berjalan beberapa langkah. Ketika dia sampai di pintu kamar tidur, dia berbalik dan berkata, "Ini adalah teman sekelas universitas saya, dan dia melakukan investasi. Dia pernah memberi saya bantuan. Sekarang dia meminjamkan uang kepada saya sebagai bentuk kompensasi. Ambil saja uangnya dan gunakan itu. Kebaikan macam apa yang dia miliki untukmu?" Mandy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Harvey mengejek dirinya sendiri. "Apakah kamu tidak tahu tentang kemampuan saya? Ketika saya belajar di universitas tinggi selalu melayani pewaris kaya yang tinggal di asrama yang sama denganku. Saya menyajikan makanan mereka. Dan saya bahkan membantu mereka mencuci pakaian dan memasak untuk mereka. Tentu saja, itu adalah semacam kerja keras, bahkan jika saya tidak mengambil pujian untuk itu." Ketika Harvey mengatakan sesuatu seperti itu, Mandy mempercayainya. Itu karena Harvey memang cukup pandai melakukan pekerjaan rumah. Jika dia benar-benar melayani ahli waris kaya dengan baik, wajar jika ahli waris kaya meminjamkan uang kepadanya. Tapi mendengar itu dari Harvey, Mandy sedikit kesal. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, "Jangan khawatir, ketika perusahaan saya kembali berdiri, saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda sesegera mungkin." Baiklah, Harvey tidak menolaknya. Jika dia mengklaim bahwa dia tidak harus mengembalikan uang itu kepadanya, Mandy akan curiga dan dia tidak bisa menjelaskannya padanya. Ketika dia datang ke ruang tamu, Angel dan Cecilia telah pergi. Mereka mungkin merasa sulit untuk menanggungnya jika mereka memanggil Harvey sebagai ayah mereka. Cynthia memainkan uang itu dan melemparkannya ke sana kemari dengan penuh semangat. Dia sepertinya sedang bermain-main dengan mainan. Lillian telah menenangkan dirinya sekarang. Dia duduk di sofa dengan benar dan meminum tehnya dengan tenang. Melihat Harvey kembali ke ruang tamu, Lillian tertawa dingin dan berkata, "Jangan berpikir bahwa Anda bisa membuat orang lain mendengarkan Anda di keluarga kami karena Anda beruntung dan berhasil meminjam $800.000. Anda beruntung, Bistard. Ayo saya memberitahu Anda, bukan dengan kapur yang panjang. Jika bukan karena orang yang tidak berguna seperti Anda, Mandy tidak akan diganggu di perusahaan hari ini." Harvey tercengang. "Saya sudah meminta mereka untuk memberi istri saya kontrak yang ditandatangani. Bagaimana mungkin dia diganggu?" Mandy berjalan keluar dari kamar tidur. Dia berkata dengan lembut, "Bu, jatuhkan saja. Ini bukan salah Harvey. Kekek tidak adil." Lillian berkata dengan dingin, "Bagaimana mungkin aku tidak menyalahkannya? Kamu jelas-jelas yang mengembalikan kontrak $50 juta hari ini. Tapi bagaimana dengan konsekuensinya? Ketika itu sampai pada kakekmu, itu menjadi kontribusi Zack itu. Dia mengklaim bahwa dia menanggung penghinaan dan melalui kesulitan untuk itu. Kamu bisa menanggungnya, tapi aku tidak bisa. Harvey, izinkan saya memberitahu Anda. Jika bukan karena menantu laki-laki yang tidak berguna dan tinggal di sini seperti Anda, bagaimana keluarga senior Zima dan Zik bisa begitu berani menggertak?" Bab 39. Dia tidak bisa menerima itu. Akankah itu benar-benar terjadi sejak kamu berkata begitu? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu CEO York Enterprise? Apakah kamu pikir kamu adalah kerabat mereka? Karena kamu memiliki nama keluarga yang sama dengan lalu?
Ada begitu banyak orang yang memiliki nama keluarga Marshall. Jadi, apakah itu membuat mereka menjadi keluarga yang sama? Lillian sangat marah tentang banyak hal, dan dia dipenuhi dengan kemarahan yang dalam. Harvey hendak mengatakan sesuatu lagi. Mandy sekarang telah keluar dari kamar tidur. Dia kemudian berkata, "Bu, Harvey tidak ada di sana hari ini. Kami benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Itu Zack. Dia terlalu tak tahu malu. Selain itu, Harvey telah membantu saya meminjam $800.000. Dan dia telah membantu menyelesaikan keadaan darurat yang ada. Bisakah Anda?" "Apa itu?" "Untuk memperlakukannya lebih baik. Lihat penampilannya yang lusuh. Dia tidak terlihat seperti seorang pangeran, bahkan jika dia mendandani dirinya dengan baik." Lillian memarahi. Dia sekarang lupa menyebutkan perceraian. "Cepat dan masak sekarang, aku memperingatkanmu. Jika kamu ingin tinggal di keluarga kami, kamu lebih baik berperilaku sendiri. Jika tidak, aku akan menamparmu dengan keras." Harvey tidak peduli tentang Lillian. Dia hanya melirik Mandy dengan bingung. "Kapan dia mulai peduli padaku?" "Bu, apa yang ingin kamu makan? Aku akan pergi dan memasak sekarang." Harvey tampak senang. Persetan dengan itu, Lillian memarahinya dengan keras. Mengapa ada pria yang tidak berguna? Bagaimana dia bisa terlihat bahagia setelah dimarahi seperti itu? Keesokan paginya, Zack mengendarai BMW-nya dan pergi ke York Enterprise dengan puas. Setelah dia mengungkapkan identitasnya kepada mereka, resepsionis wanita membawanya ke ruang resepsi di perusahaan dengan hormat. Melihat bagaimana sikap resepsionis itu, Zack hampir tertawa terbahak-bahak. Mandy jelas-jelas yang mendapat kontrak. Tapi sekarang, seluruh kontribusi hanya miliknya. Keluarga Zimmer telah menandatangani kontrak dan mempersiapkannya dengan baik. Selama dia mengirimkannya ke York Enterprise, mereka akan bisa mendapatkan dana setelah mereka mengerjakan beberapa detail lebih lanjut dengan York Enterprise. Ini adalah jumlah $50 juta. Ketika Zack memikirkan hal itu, ada begitu banyak ruang baginya untuk melakukan semacam trik licik dengan uang sebanyak itu. Paling tidak yang bisa dia lakukan dengan kontrak itu adalah mengubah kendaraannya menjadi mobil sport baru. Dia tertawa terbahak-bahak dalam hati. Selain itu, ia dianggap sebagai orang dengan kontribusi terbesar di generasi ketiga Zimmer. Sejak saat itu, Zimmer akan menjadi miliknya semata. Saat Zack memikirkan hal itu, dia melihat seseorang dari sudut matanya. Dia hampir melompat kegirangan. Dia pergi ke pintu ruang tamu dan memarahi, "Harvey, kamu benar-benar pecundang. Siapa yang memintamu untuk datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri? Apakah kamu tidak tahu tempat macam apa ini? Cepat dan tersesat. Jika kamu mengotori tempat ini, kamu bahkan tidak memiliki sarana untuk menggantinya." Harvey menguap dan menatap Zack dengan pasrah. Zack memang cukup antusias. Dia datang dengan kontrak pagi-pagi sekali. Apakah dia takut kehilangan uang yang telah mereka peroleh? Harvey tidak ingin mempermasalahkannya. Dia berbalik, dan dia akan pergi tapi Zack mencengkeram lengan bajunya dengan kuat. Zack lalu memarahinya. "Pecundang, saya sedang berbicara denganmu. Apakah Anda tidak mendengar saya? Anda menggunakan uang Zimmer kami setiap hari. Apa yang kamu pura-pura sekarang?" Pada saat itu, pertengkaran di antara mereka telah menarik cukup banyak perhatian dari yang lain. Setelah beberapa saat, dua penjaga keamanan datang berlari ke arah mereka. "Suara apa itu? Apakah kamu tahu tempat macam apa ini?" Salah satu penjaga keamanan berteriak pada mereka dari jauh. Mendengar itu, Zack melepaskan genggamannya dengan cepat. Dia kemudian berkata dengan malu-malu, "Tuan, ini adalah orang yang tidak berguna dari keluarga Zemmers. Saya khawatir dia datang ke sini hanya untuk membuat kekacauan. Anda datang tepat pada waktunya, cepat dan usir dia dari tempat ini. Jangan-jangan biarkan dia menghalangi." Kedua satpam itu sudah melihat wajah Harvey dengan jelas sekarang. Mereka menjadi sangat canggung. Bukankah itu presiden baru kita? File memecat pemimpin tim keamanan secara langsung sehari sebelum kemarin. Siapa lelaki ini? Apakah dia tahu apa yang dia lakukan sekarang?
Salah satu penjaga keamanan hendak mengatakan sesuatu, tapi Harvey menggelengkan kepalanya sedikit dan menghentikannya. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Zack, aku datang untuk melamar pekerjaan. Itu bukan urusanmu." Melamar pekerjaan? Lihat saja dirimu. Kamu benar-benar pecundang. Pekerjaan apa yang bisa kamu lamar di sini? Aku yakin tidak ada yang mau mempekerjakanmu sebagai penjaga keamanan mereka. Benar kan? Zack tersenyum dingin dan berkata. Apakah itu menyangkut Anda? Kata Harvey dingin. Kamu hanya pecundang dan tidak berguna. Apakah kamu datang ke sini untuk menjadi pembersih? Zack dipenuhi dengan penghinaan. Dia sudah lama mendengar bahwa Harvey menjalani kehidupan yang menyedihkan di Zemers. Dia seperti pelayan di rumah setiap hari. Zack menyadarinya sekarang. Harvey mencibir. Dia kemudian melihat penjaga keamanan dan berkata, "Tuan, di mana departemen personalia? Tolong tunjukkan jalan untuk saya." Meskipun penjaga keamanan terkejut, mereka segera bereaksi. Mereka kemudian berkata, "Tolong, lewat sini." Ketika mereka sampai di kantor, Harvey berkata dengan tenang, "Saya tidak suka melihat orang bergosip tentang saya. Apa kamu mengerti itu?" "Tentu, kami memahaminya sekarang. Kami tidak melihat apa saja barusan." Kedua penjaga keamanan itu mengangguk tanpa henti. Meskipun mereka tidak tahu hobi apa yang dimiliki CEO mereka, mereka menyadari fakta bahwa orang kaya selalu memiliki jenis hobi yang berbeda. Mereka bahkan mendengar bahwa seseorang yang memiliki beberapa juta dolar suka mengumpulkan ads dan berakhir dari tumpukan sampah tentu saja. Mereka tidak berani mengatakan lebih banyak tentang itu. Bab 40. Yon telah mencapai kantor untuk waktu yang lama sekarang. Dia mengenakan setelan putih yang agak transparan hari itu. Ketika dia melihat Harvey memasuki kantor, dia segera menyajikan secangkir teh untuknya. Dia kemudian berkata, "CEO, Zimmers telah mengirim seseorang bernama Zack hari ini untuk mengirimkan kontrak kepada kami. Apakah Anda ingin melihatnya?" Tidak dibutuhkan. Harvey bahkan tidak melihat ke atas, minta dia untuk tersesat jika dia berani masuk ke perusahaan saya di masa depan, pukul dia dan patahkan kakinya. Baiklah, Yon tidak berani menanyakan hal itu lagi. Itu karena Mr. Yok selalu tegas dengan keputusannya. Itu juga bukan hari pertama dia bekerja untuknya. Di ruang resepsi, Zack tampil cukup muram. Dia merasa sangat tidak beruntung ketika dia menabrak Harvey baru saja. Sekarang Yok Enterprise bahkan tidak peduli tentang dia, dan dia ditinggalkan di sana selama hampir setengah jam sekarang. Dia sedikit kesal dan akan marah. "Apakah ada seseorang di sana?" Dia berteriak. Setelah beberapa saat, seorang resepsionis datang kepadanya dan berkata dengan lembut, "Tuan, bisakah Anda tidak membuat banyak keributan di perusahaan?" "Siapa kamu? Beraninya kamu memintaku untuk tidak membuat keributan di sini?" Zaki berdiri. Dia kemudian menatap wanita muda di depannya dengan penuh minat. Dia kemudian berkata dengan penuh nafsu, "Gadis muda, saya pikir lebih baik jika Anda tidak bekerja sebagai resepsionis di sini. Jika Anda bersama saya dapat menjamin bahwa itu akan jauh lebih menarik bagi Anda daripada menjadi resepsionis." "Tuan, tolong jaga dirimu baik-baik. Kamu punya karakter. Aku suka itu." Zack menyipitkan matanya. Dia selalu pandai berurusan dengan resepsionis wanita seperti dia. Menghabiskan sejumlah uang, dia akan dengan mudah mendapatkannya. Selain itu, dia tidak perlu menghabiskan banyak uang. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan, pintu ruang resepsi tiba-tiba dibuka dengan derit. Yon memasuki kantor dengan sepatu hak tingginya. "Tuan Simmel, maaf membuat Anda menunggu lama di sini." Zack mengukur Yon. Tidak heran, dia ditunjuk sebagai sekretaris CEO. Lihat saja penampilan dan sosok tubuhnya. CEO itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi Zack tidak berani menyinggung sekretaris CEO. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dia kemudian berkata, "Nona Xavier, saya ingin tahu kapan CEO akan menemui saya. Kami telah menandatangani kontrak, dan saya membawanya bersama saya hari ini."
Maaf, Mr. Zimmer, Yan mengungkapkan senyum standar, tapi palsu. Dia mempertahankan ketenangannya dan menghindari tangannya yang terulur. CEO telah memberitahu saya tentang hal itu. Silakan tersesat. Selain itu, kontrak sebelumnya batal. Silakan pergi. Apa? Zack sangat ingin melompat dan menampar Yon, tapi dia tidak berani melakukannya. Tempat apa itu? Itu adalah York Enterprise. Jika dia berani melakukan sesuatu di luar batas, orang-orang dari York Enterprise pasti bisa menghancurkannya. Sulit baginya untuk memaksakan senyum. Dia kemudian berkata, Nona Xavier, mengapa demikian? Bukankah kita sudah bernegosiasi dengan baik dan menandatangani kontrak? CEO tidak memberitahu saya alasannya. Mungkin dia mengetahui hal yang baru saja Anda lakukan. Anda baru saja menggoda dan melecehkan resepsionis. Yan membuat alasan dengan santai. Begitu dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya sedikit. Dua penjaga keamanan dari sebelumnya berlari ke arah mereka dan membawa Zack keluar dari perusahaan. Kata Miss Rivier dengan jelas barusan. CEO ingin orang itu tersesat. Kedua penjaga keamanan tidak berani mengabaikan itu. Mereka akhirnya bisa melakukan sesuatu yang baik di depan CEO. Mereka pasti pergi jauh-jauh untuk itu. Segera, ada pemandangan yang agak mengejutkan di depan pintu masuk York Enterprise. Zack mengenakan setelan jas dan sepasang sepatu kulit saat itu. Memang, dia berdandan dengan cerdas. Tapi dia ditekan ke lantai oleh beberapa penjaga keamanan. Setelah itu, dia langsung ditendang keluar dari pintu perusahaan. Di Villa Zimmer, Senior Zimmer tampak tenang, sambil memegang secangkir teh hijau kelas 1 tapi, sebelum dia bisa menelan tehnya, dia meludahkan semuanya. Wajah Zaki. Apa yang kamu katakan tadi? Senior Zimmer terbatu keras beberapa kali. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Zack tampak sangat kesal dan murung. Dia sangat sedih. Dia kemudian berkata, Kakak, York Enterprise adalah melewati garis. Tidak apa-apa jika mereka tidak mau bekerja sama dengan kita. Bagaimana mereka bisa meminta saya untuk mendapatkan Yoste? Senior Zimmer mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, bukankah kita mendapatkan kontrak kemarin? Mengapa mereka berubah drastis pada menit terakhir hari ini? Zack mengalihkan pandangannya dan berkata, Kakek, mungkinkah kontrak itu palsu? York Enterprise bahkan tidak memiliki niat untuk bekerja sama dengan kita. Mandy Infus yang melakukan trik seperti itu dan membuat pertunjukan seperti itu? Ya, itu mungkin. Jika tidak, mengapa mereka mengingkari janji hari ini setelah mereka menandatangani kontrak kemarin? Kakek, kenapa kita tidak memanggil Mandy saja? Mari kita lihat bagaimana dia akan menjelaskannya. Mungkin itu hanya kontrak palsu. Ya, jika itu benar-benar kontrak palsu, kami akan menolaknya dari Zemes. Suaminya benar-benar pecundang, dan dia bahkan lebih dari suaminya. Omong-omong, Keke, aku bertemu Harvey hari ini di York Enterprise. Tiba-tiba, Zack teringat sesuatu yang lain. Apa maksudmu? Kenapa dia pergi ke sana? Senior Zimmer mengerutkan kening saat dia sedikit bingung. Harvey adalah pecundang. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan perusahaan terkenal seperti York Enterprise? Dia pergi melamar pekerjaan sebagai pembersih di sana. Kakek, aku sudah mengetahuinya sekarang. Harvey tentu saja menggunakan alasan pergi ke sana untuk membersihkan tempat itu, tapi kenyataannya, dia pergi untuk mencuri kontrak palsu. Pasangan itu bersekongkol satu sama lain untuk membohongimu. Bab 41. Zack muncul seperti dia telah melihat melalui kebohongan. Itu benar, itu harus begitu. Tidak ada kemungkinan lain. Jika tidak, bagaimana kami bisa menjelaskan fakta bahwa kontrak mereka terlihat seperti kontrak asli? Tapi mereka begitu bodoh. Tidak terpikir oleh mereka bahwa kebohongan mereka akan terbongkar begitu cepat. Ya, mungkin itu masalahnya di sini. Senior Sima, panggil mereka pulang, dan kita akan menyelesaikannya sampai tuntas. Itu benar, kita sudah lama mengetahuinya bahwa menantu yang tinggal hanyalah orang yang tidak berguna. Tanpa diduga, dia pergi dan menjadi pencuri.
Lagi pula, bagaimana Mandy bisa membawa pulang kontrak palsu? Ini adalah penghinaan besar bagi Zimmers. Orang-orang dari Zimmer menggemakan apa yang dikatakan orang lain dengan keras. Mandy bertindak terlalu jauh. Ini adalah investasi dengan jumlah 50 juta dolar. Banyak dari kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan menikmati hidup mewah karena itu. Betapa beraninya dia untuk mengambil kontrak palsu dan membodohi kita dengan itu. Dia pantas dihukum berat. Senior Zimmer tidak memiliki ekspresi wajah pada saat itu. Dia mengeluarkan kontrak batal dan meliriknya beberapa kali. Dia kemudian berkata dengan dingin, minta Lillian untuk menelepon mereka pulang. Jika mereka tidak memberi kita penjelasan logis hari ini, kita akan meminta mereka untuk keluar dari Zimmer. Banyak Zimmer saling memandang dan mengangguk berulang kali. Itu hal yang bagus. Tanpa Mandy di keluarga mereka, mereka akan bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari properti di masa depan. Mereka sangat menginginkan Mandy dan keluarganya tidak diakui dari keluarga. Di York Enterprise, Harvey hampir membaca dokumen di perusahaan selama 2 hari itu. York Enterprise adalah perusahaan investasi pada awalnya, tetapi sepupunya Bell telah melakukan banyak investasi yang tidak berguna di masa lalu, dan dia telah membuat perusahaan menderita kerugian yang signifikan. Dia bahkan tidak mengelola perusahaan dengan baik, dan keuntungan yang mereka peroleh selama tahun sebelumnya kurang dari 15 juta dolar. Keuntungan seperti itu dianggap agak kurang untuk sebuah perusahaan yang bernilai 1,5 miliar dolar. Beruntung, begitu Harvey diangkat sebagai presiden, dia membatalkan beberapa kontrak yang belum terlaksana. Perusahaan kemudian dapat beristirahat dari menderita kerugian yang signifikan. Selain itu, mereka harus lebih berhati-hati dengan investasi apapun di masa depan. Harvey secara kasar telah membaca semua proyek investasi sebelumnya. Bahkan, kecuali proyek pusat perbelanjaan Zimmers, satu-satunya proyek lain yang cukup berharga adalah proyek kota otomotif. Harvey membaca informasi itu. Dia ingat sepeda listriknya rusak dan cukup merepotkan jika dia selalu meminta Ivan untuk menjemputnya. Dia harus punya mobil sekarang. Dia bisa pergi dan membeli mobil hari itu, dan pada saat yang sama bisa pergi dan menyelidiki apakah kota otomotif itu memiliki nilai investasi. Setelah dia meminta Ian untuk menelepon kota otomotif, dia tidak memintanya untuk mengirimnya ke sana. Namun, dia mengendarai sepeda listriknya dan langsung pergi ke sana. Sebuah kota otomotif adalah jenis baru dari showroom komersial. Itu tidak digunakan hanya untuk menjual mobil merek tertentu. Namun, semua merek mobil mewah berkumpul di sana. Penjualan mobil tersebut bersifat eksklusif, sehingga konsumen lebih nyaman untuk memilih dan membeli mobil yang diinginkan. Tentu saja, orang-orang yang bisa pergi ke sana dianggap cukup kaya dan bergengsi. Ketika Harvey sampai di kota otomotif, dia tidak bisa berkata-kata. Ada banyak mobil mewah yang diparkir di pintu masuk kota otomotif, seperti BMW, Audi, dan Mercedes-Benz. Jelas bahwa orang yang bisa pergi ke sana dan membeli mobil hanyalah orang kaya. Dia memarkir sepeda listriknya di sana, dan itu adalah pemandangan yang tidak menyenangkan. Tapi tidak apa-apa dengan dia memarkir sepeda dengan baik dan memasuki tempat itu. Cukup banyak mobil mewah yang dipajang di sana. Ada berbagai macam merek mewah di sana. Tapi itu tengah hari, jadi tidak banyak pelanggan. Beberapa penjual berkumpul dan mengobrol di antara mereka sendiri. Ketika mereka melihat Harvey memasuki tempat itu, mereka tidak ingin menghiburnya. Harvey berdandan dengan cara yang lusuh, dan dia bahkan datang dengan sepeda listrik. Dia mungkin semacam pekerja yang bekerja di pabrik terdekat. Dia mungkin pergi ke kota otomotif untuk menikmati sistem pendingin udara di sana, dan mungkin ingin mengambil beberapa foto di sana untuk diposting di Moments untuk pamer. Mereka telah melihat orang-orang seperti itu sedemikian rupa, sehingga mereka tidak mau melayani mereka. Tidak ada yang pergi untuk melayani dia, tapi dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia pergi ke sana untuk menyelidiki tempat itu. Jadi dia melihat sekeliling. Dia bahkan membuka pintu mobil yang dia sukai dan masuk ke mobil untuk duduk sebentar. Pada saat itu,
Seorang penjual yang tampak seperti supervisor tidak tahan lagi melihatnya. 4 para pekerja ini suka datang dan mengambil foto, tidak apa-apa. Tapi, kenapa mereka harus masuk ke mobil seperti itu? Apakah mereka dapat menggantinya jika mereka merusak mobil? Tuan, halo, bolehkah saya tahu jika Anda salah masuk toko? Dealer Kia ada di jalan lain, kata wanita berjas profesional yang berjalan mendekat dan tersenyum padanya. Ki, Harvey tertegun untuk beberapa saat. Dia lalu tersenyum dan berkata, saya tidak mau membelinya. Saya datang untuk melihat BMW, Audi, dan yang lainnya. Saya datang untuk melihat BMW, Audi, dan yang lainnya. Saya mencoba melihat apakah ada yang enak di mata saya. Ada yang enak dipandang? Gadis penjual cantik itu tersenyum palsu standar. Dia dipenuhi dengan penghinaan yang tidak bisa disembunyikan. Bukankah pria ini sangat pandai berpura-pura? Dia jelas orang yang sangat miskin. Dia juga memiliki rambut yang berantakan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia memiliki hak untuk mengadakan pertunjukan di sini? Apakah dia terlalu banyak menonton video dan lelucon online? Bab 42. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna seperti dia mampu membeli mobil apapun di kota otomotif ini? Pak, bagaimana dengan ini? Lihat saja watak Anda. Saya pikir mobil ini cocok untuk Anda. Gadis penjual cantik itu memandang Harvey dengan merendahkan. Dia secara khusus menunjuk ke Porsche Panamera tidak jauh, tersenyum tipis, dan berkata, bagaimana tentang ini? Anda dapat mengendarai mobil ini keluar. Jika tidak ada wanita yang melompat ke mobil Anda dalam jarak 1000 kaki, Anda mungkin perlu berpikir apakah Anda terlihat terlalu menakutkan. Harvey merasa geli. Dia berjalan ke sana dan melihat sekilas ke mobil. Dia kemudian berkata, tidak buruk, tapi sudah lama sekali sejak terakhir kali saya mengendarai mobil. Mengapa Anda tidak mengatur test drive? Jika cocok, saya akan mengambil yang ini. Sopir penguji, untukmu. Gadis penjual cantik itu memang tertawa terbahak-bahak. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa seseorang bisa begitu tak tahu malu seperti dirinya. Bagaimana dia bisa begitu berani dan meminta test drive mobil yang harganya sekitar $400.000? Pak, silakan pergi sekarang. Kami tidak menyambut Anda di sini. Jika Anda ingin membuat lelucon, bisakah Anda pergi ke tempat lain? Harvey tercengang. DMN, apa dia mengusirku dari tempat ini? Bagaimana mereka ingin saya berinvestasi di dalamnya, mengingat bagaimana mereka berperilaku dan bereaksi? Harvey hendak mengatakan sesuatu. Pada saat itu, dia melihat seorang pria dan seorang wanita memasuki tempat itu. Ketika dia melihat siapa wanita itu, ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek dalam sekejap. Mandi. Harvey mencibir dalam hati. Saya baru saja memberi Anda $800.000 untuk menyelesaikan masalah Anda, tapi Anda punya pengejar lain. Ada seorang pria di samping Mandy. Rambutnya disisir rapi, dan dia mengenakan setelan jas dengan sepasang sepatu kulit. Bahkan ada jam tangan emas mengkilap besar di pergelangan tangannya. Cara dia membawa dirinya agak tepat, dan dia juga sedikit tampan. Meski Mandy enggan, dia tetap tersenyum ramah. Namun, dia cukup gelisah pada saat itu. Kevin Quinn adalah sepupu Angel. Dia dianggap sebagai orang yang sukses. Lillian bahkan berpikir dalam hati bahwa dia adalah calon menantu terbaiknya. Menurut Lillian, banyak orang yang berusaha mendapatkan kasih sayang Mandy. Selain itu, Kevin adalah orang yang paling dia puas di antara kelompok orang itu. Dia tidak hanya tampan, tetapi dia juga presiden kota otomotif itu. Jumlah uang dan sumber daya yang dia miliki juga cukup tinggi. Dia tidak hanya cocok untuk putrinya, tetapi dia juga bisa berbagi propertinya dengan keluarganya di masa depan. Dia tidak seperti Harvey yang hanyalah seorang pecundang. Tuan Quinn, pada saat itu, supervisor, yang tampak cukup arogan dan berdiri di samping Harvey barusan, telah bergegas ke arah Kevin dengan senyum tersanjung. Dia bahkan menyapa Kevin dengan hormat. Tingkah laku dan responsnya sama sekali berbeda dari saat dia melihat Harvey barusan.
Kevin mengangguk dan berkata, Nona Xavier dari York perusahaan baru saja menelpon. Dia mengatakan kepada saya bahwa CEO mereka akan datang untuk penyelidikan di sini. Apa kau sudah menerimanya? Wanita itu menjawab dengan cepat, belum. Saya mendengar bahwa CEO mengendarai Bentley. Saya sudah mengawasi sejak tadi. Belum ada mobil yang datang. Kevin mengangguk. Dia tidak terburu-buru. Dia kemudian tersenyum dan berkata kepada Mandy, Mandy, mengapa kita tidak duduk di kantor sebentar? Pada saat itu, Mandy sedikit linglung. Dia kemudian mengangguk santai. Meskipun Lillian ingin dia berkencan dengan Kevin, dia selalu menolaknya, terutama setelah insiden penyanderaan. Mandy mendapati dirinya memperlakukan Harvey secara berbeda sekarang. Terkadang, dia bahkan mulai merindukan Harvey ketika dia tidak melihatnya. Jadi dia tidak pernah menyebutkan perceraian sama sekali. Alasan dia pergi ke sana hari ini adalah karena apa yang dia dengar dari Angel. Sepupu Angel mengenal atasan yang bekerja di York Enterprise. Oleh karena itu, dia mengetahui bahwa CEO York Enterprise pergi ke sana untuk berkunjung hari itu. Mandy cukup penasaran dengan CEO itu. Dia ingin melihat orang macam apa dia dengan pergi ke sana dengan sengaja. Dia bahkan tidak bertemu dengannya, tetapi dia memberinya kontrak secara langsung. Tentu saja, Mandy masih belum mengetahui fakta bahwa kontraknya telah rusak sekarang. Jika dia tahu tentang itu, dia akan sangat penasaran. Tapi Mandy bahkan tidak menyadari fakta bahwa Kevin bahkan tidak mengenal CEO York Enterprise. Hari itu, Harvey menelpon mereka secara langsung karena dia tiba-tiba berniat untuk melihat ke sana. Ketika Kevin menerima telepon, dia bergegas ke sana dengan patuh dan rela, mempersiapkan diri untuk melayani CEO. Alasan Kevin memberitahu Angel tentang itu adalah karena dia ingin menyombongkan dirinya di depan sepupunya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia cukup mampu dan untuk meningkatkan status dan identitasnya. Karena itu, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Mandy. Pada saat itu, Harvey mengejek dirinya sendiri. Dia tidak punya niat untuk menyerah, tapi dia langsung melangkah ke sana. Mr. Quinn, bukankah dia yang berkali-kali meminta kepada York Enterprise untuk investasi dengan malu-malu? Sepertinya dia adalah Tuan Quinn itu. Aduh, kenapa kamu belum pergi? Ketika supervisor melihat Harvey berjalan ke arah mereka, dia tampak kesal dan kesal. Bukankah pekerja ini memiliki kesadaran diri? Apakah ini kesempatan untuknya? Kevin melirik Harvey dengan santai. Dia mengira Harvey adalah tipe pekerja yang pergi ke sana untuk mengambil foto untuk Moments. Jadi dia segera mengerutkan kening dan berkata, bukankah sudah lama aku memberitahumu tentang ini? Kamu harus memblokir orang-orang acak semacam ini di pintu. Mengapa kamu membiarkan mereka masuk? Mereka bahkan tidak mampu membeli roda mobil. Selain itu, CEO baru York Enterprise akan segera datang. Saya mendengar bahwa CEO itu masih muda dan cakap. Jika dia merasa jijik dengan orang-orang seperti dia, dapatkah Anda bertanggung jawab untuk itu? Bab 43. Baiklah, Tuan Quinn, aku akan memintanya untuk segera tersesat. Pengawas itu mengangguk cepat. Dia kemudian berbalik dan menatap Harvey dengan marah. Dia kemudian berkata, Tuan, silakan pergi sekarang. Kami tidak menyambut Anda di sini. Jika Anda tidak tahu bagaimana cara pergi, kami akan meminta penjaga keamanan untuk mengantar Anda keluar. Harvey tidak ingin diganggu olehnya. Dia hanya maju selangkah dan menatap Mandy yang berdiri di depannya. Harvey, kenapa kamu ada di sini? Mandy baru pulih sekarang. Saat melihat Harvey, sosok cantiknya terlihat sedikit gemetar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kecanggungan pada saat itu. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti itu. Dia jelas merasa cukup superior di depan Harvey sebelum. Sekarang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menemukan Harvey cukup menyenangkan untuk dilihat. Sebagian besar waktu, dia merasa sangat kesepian ketika dia tidak melihatnya. Yang paling penting adalah, dia merasa sangat canggung dan khawatir ketika dia melihat dia bersama pria lain. Dia takut dia akan marah.
Mandy cukup bingung dengan perasaan seperti itu. Harvey tidak mengatakan apa-apa, tapi dia melirik Kevin di samping mereka. Mandy maju 2 langkah. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia memegang tangan Harvey dan menariknya ke samping. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Harvey, jangan salah paham. Ini adalah sepupu Angel. Meskipun dia selalu mencoba untuk mendapatkan kasih sayangku, aku selalu menolaknya, tapi hari ini, ibuku memaksaku untuk datang ke sini." Mendengar itu, Harvey akhirnya mengetahui kebenarannya. Sebelum Mandy selesai berbicara, dia mengangguk dan menjawab, "Aku mengerti sekarang." Dia hanya bisa mengatakan bahwa ibu mertuanya adalah orang yang tidak sabar. Mereka belum melalui perceraian, tetapi ibu mertuanya sudah mulai mencari menantu lain dengan tidak sabar. Don sudah pergi, tetapi sekarang mereka memiliki pria lain bernama Kevin. Harvey mencibir dalam hati. "Mandy? Siapa ini?" Kevin cukup tercengang saat itu. Orang macam apa Mandy itu? Dia adalah seorang dewi terkenal di New Me. Dia selalu superior, dingin, dan menyendiri. Banyak orang ingin mendapatkan nomor kontaknya, tetapi mereka gagal melakukannya. Bagaimana dia bisa menghidupi petani atau pekerja seperti itu? Selain itu, mereka tampak cukup dekat satu sama lain. Saat itu Kevin agak kesal. Siapa ini? Kenapa pria seperti dia bisa dekat dengan Dewi? Dia tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Mandy membuka mulutnya sedikit, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Harvey menariknya ke belakang. Dia kemudian menatap Kevin dan berkata dengan tenang, "Aku suaminya. Lagi pula, bukan sembarang orang oleh Ruth bisa memanggilnya sebagai Mandy. Silakan berperilaku sendiri." Kevin tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia tampak seperti dia mengerti situasinya. Dia mengukur Harvey dan tiba-tiba tertawa. "Tepat ketika aku mencoba mencari tahu siapa kamu, ternyata kamu menantu yang tinggal mengapa? Apakah kamu menjadi sangat sombong dan sombong setelah merayu mertua dan istrimu? Bagaimana caranya? Arogan kamu. Jika yang lain tidak menyadarinya, mereka mungkin tilik bahwa kamu adalah Hitcheo. Saya sangat menyadari situasi Anda. Nyonya Lillian Zimmer telah memberitahu saya tentang hal itu dengan jelas. Anda menantu tinggal mereka selama 3 tahun penuh. Tapi Anda tidak tahu apa-apa selain melakukan pekerjaan rumah. Anda adalah legendaris yang tidak berguna, kan?" Kevin tersenyum bahagia. Kemudian dia menatap Harvey dengan penuh arti. "Aku memang cukup penasaran. Apakah kamu tidak memiliki sedikit martabat? Bagaimana kamu bisa tetap tinggal di Zemas? Jika aku jati kamu, aku akan pergi dan bunuh diri. Bagaimana caranya? Bisakah seorang pria begitu tak tahu malu sepertimu? Tentu saja, nenek moyangmu tidak akan bisa tenang melihatmu seperti ini. Lagi pula, Nyonya Zimmer telah memintamu untuk meninggalkan Mandy. Kapan Anda berencana untuk bercerai? Apakah Anda ingin saya mengirim Anda ke sana sekarang?" Kevin dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Dia hanya menantu yang masih hidup. Pecundang. Bagaimana dia bisa menampilkan pertunjukan seperti itu di depanku? Mandy menggigit bibirnya sedikit dan berkata pelan, "Kevin, tolong lepaskan sekarang, kami." Kevin tersenyum tipis dan menyela Mandy. Dia kemudian menatap Harvey dan berkata, "Tuan Yap, aku tidak akan marah padamu hari ini demi Mandy. Jika tidak, aku akan meminta seseorang untuk memukulmu dengan keras dan mematahkan kakimu karena marahku." Setelah itu, dia melirik supervisor di sampingnya dan berkata dengan dingin, "Untuk apa dia datang ke sini? Apakah dia mengatakan sesuatu tentang itu?" Pengawas itu berkata dengan lembut, "Dia datang untuk membeli mobil." Dia memperhatikan Porsche Panamera. Saat dia berbicara tentang itu, dia dipenuhi dengan penghinaan. Rendah, mungkinkah ada orang seperti ini? Dia menjalani hidupnya, mempermainkan orang lain. Dia pikir dia siapa? Mengapa dia tidak di rumah melakukan pekerjaan rumah dengan patuh? Mengapa dia datang ke sini dan bertingkah seolah dia ingin membeli mobil sport? Porsche Panamera. Kevin geli. Mobil ini tidak mahal. Infus hanya sedikit lebih dari $300.000. Bisakah Anda membelinya? Anda bahkan memperhatikan Porsche. Ini lucu, saya mendengar
bahwa Anda hanya memiliki $15 sebagai uang saku Anda setiap hari. Tentu saja, Anda harus menghemat hingga $300.000 dengan menggunakan 1 tahun penuh, bukan? Kevin tertawa terbahak-bahak. Saat mereka berbicara, mereka melihat seorang gadis menawan dan imut memasuki tempat itu. Anehnya, itu ternyata sahabat Mandy Angel. Dia ingin menyatukan Kevin dan Mandy, jadi wajar saja dia pergi ke sana. Dia melambai pada Mandy dari jauh. Ketika dia sampai di pintu, dia segera melihat Harvey sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia dipenuhi dengan rasa jijik. Setelah itu, dia berkata, "Mandy, mengapa ini sia-sia di sini?" Bab 44. Mandy tampak canggung karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi Angel menatap Kevin dengan bingung. Kevin tersenyum dan berkata, "Angel, tahukah kamu, menantu yang masih hidup ini datang ke sini hari ini untuk membeli mobil?" Dia memperhatikan Porsche Panamera. "Mengapa kamu tidak membantunya memilih warna?" Angel menghela nafas dan berkata, "Mari kita lupakan saja. Tidak ada mobil hijau untuk merek Porsche, jadi sulit untuk memilihnya." Setelah dia mengatakan itu, dia pergi dan memelototi Harvey. Dia kemudian berkata, "Pecundang. Tidakkah kamu melihat bahwa Mandy berkencan dengan sepupuku? Jika kamu memiliki sedikit kesadaran diri, segera tersesat. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu cukup merusak pemandangan di sini?" Kevin pun ikut tertawa mendengarnya. Pada saat yang sama, dia melirik Harvey. Orang ini memang memimpi hidup yang menyedihkan. Saya mendengar bahwa dia bahkan membantu sepupu saya untuk mencuci sepatunya. Ini sangat memalukan bagi pria. Ekspresi wajah Harvey sedikit tidak menyenangkan. Dia tahu pasti bahwa Angel memiliki lidah yang tajam, tapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia begitu jahat dan kejam. Harvey hampir marah, tetapi Mandy telah menarik Angel ke samping dan mengatakan sesuatu padanya dengan lembut. "Angel, bisakah kamu tidak menjadi mak komplang dan membuat kekacauan di sini? Benar-benar tidak ada apa-apa antara sepupumu dan aku. Tidakkah kamu tahu mengapa aku datang ke sini hari ini? Lagi pula, aku belum siap untuk menceraikannya demi saat ini belum." Ketika dia mengatakan kalimat terakhir itu, dia merasa sangat bersalah dan suaranya sangat lembut. Angel tampak terkejut. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Mandy. Dia kemudian berkata dengan bingung, "Kamu tidak demam. Mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu?" Memikirkan hal itu, Angel mengalihkan pandangannya. Dia segera menatap Harvey dan berkata dengan nada menghina, "Harvey, apakah menurutmu yang lain akan mendengarkanmu sekarang setelah kamu berhasil meminjam sejumlah uang? Bagaimana Anda bisa mengancam Mandy untuk tidak menceraikan Anda? Biarkan saya memberitahu Anda, jumlah uang yang sedikit itu tidak berarti apa-apa. Selain itu, Anda membuang Zimmer selama 3 tahun penuh. Itu yang harus Anda lakukan, memberi mereka uang. Jika Anda memiliki martabat sebagai seorang pria, Anda sebaiknya menyelesaikan perceraian. Jangan hentikan dia untuk mendapatkan kebahagiaannya." Harvey menatap Angel dengan dingin. "Kamu hanya anak kecil. Bagaimana kamu bisa memiliki hak untuk mencampuri urusan antara aku dan istriku? Kamu pikir kamu siapa?" "Kamu." Di luar dugaan Angel melihat Harvey membalasnya, mengingat dia biasanya bertindak seperti pengecut. "Kamu laki-laki, tapi kamu menguntut istrimu sendiri. Betapa tak tahu malunya kamu," kata Harvey dingin. "Siapa bilang aku menguntitnya? Aku datang untuk membeli mobil." Berdiri di belakang mereka, Kevin tersenyum senang saat mendengarnya. "Itu benar. Kamu datang untuk membeli mobil, tapi jangan pikirkan Porsche. Bahkan jika kamu mampu membeli Audi di sampingnya, aku akan berlutut hari ini di depanmu dan memanggilmu sebagai ayahku." Karena itu, Kevin dipenuhi dengan penghinaan. Dia telah melihat begitu banyak orang seperti itu yang ingin bertindak angkuh dan sombong, sampai saat terakhir, orang-orang seperti Harvey bahkan tidak tahu apa arti Porsche. Di sisi lain, para penjual, resepsionis, dan pelanggan lainnya tidak bisa menahan tawa. Apakah aku salah dengar? Menantu yang masih hidup bertindak begitu berani, dan dia datang ke sini untuk membeli barang mewah.
Sepertinya dia adalah menantu laki-laki Zimmers yang tinggal di sana. Dia tinggal di sana selama 3 tahun sekarang, dan uang sakunya diberikan kepadanya oleh istrinya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu berani dan datang ke sini untuk membeli mobil? Banyak orang di sana tertawa terbahak-bahak. Di Nyumhi, mereka yang sedikit kaya sangat menyadari kejadian itu. Orang-orang dari kelas atas sangat menyadari upacara pernikahan yang diadakan 3 tahun lalu. Tidak banyak orang yang tahu menantu yang tidak berguna dari Zimmers, tetapi kebanyakan dari mereka pernah mendengar tentang dia. Siapa bilang, aku tidak mampu membelinya? Pada saat itu, Harvey tetap dingin dan berkata, Angel tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berkata, ya, Anda pasti mampu. Anda tidak hanya mampu membeli mobil, tetapi Anda juga mampu membeli Porsche. Setelah itu, Angel berjalan ke arah Mandy dan berkata dengan lembut, Mandy, katakan yang sebenarnya. Apakah pecundang ini menguntitmu dan melihatmu bertemu sepupuku? Apakah dia mengancammu dan meminta tunjangan darimu? Jika itu masalahnya, jangan Anda pernah membayar dia sepeser pun. Berdiri di samping mereka, Harvey hampir kehabisan lidah. Angel benar-benar memiliki imajinasi yang liar. Dia bahkan bisa memikirkan hal seperti itu. Hal seperti apa yang ingin dia lakukan di masa depan? Apakah dia ingin pergi dan syuting untuk drama TV? Mandy hampir tidak tahan melihatnya sekarang. Dia berkata dengan cepat, Angel, bisakah kamu tidak berbicara omong kosong lagi? Memang benar, kita bertemu dengannya di sini. Dia meminta uang dariku. Kenapa aku tidak bisa menghukumnya? Jangan bilang bahwa kamu ingin melindungi pecundang ini. Mandy jangan merasa tersentuh dengan apa yang dia lakukan sebelumnya saat dia menggantikanmu dan menjadi sandera untukmu. Biarkan aku memberitahumu. Itu tidak layak. Orang ini tidak hanya menyia-nyiakan 3 tahun masa mudamu, tetapi dia juga sangat mempermalukan Zimmer selama 3 tahun penuh. Mengapa kamu ingin diganggu oleh orang seperti dia? Kamu tidak perlu peduli padanya sama sekali. Anda seharusnya sudah menceraikannya sejak lama. Lagi pula, Mr. Yop, jika Anda laki-laki, jangan menempel pada Manny dan mengganggunya lagi. Saya sama sekali tidak melihat Anda sebagai pria sejati. Dia kemudian mencibir. Bab 45. Saat itu, Harvey bahkan tidak ingin diganggu oleh Angel. Dia hanya tertawa santai, memandang Kevin, dan berkata, awalnya, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Tapi sayangnya, perilaku dan sopan santun Anda di sini benar-benar mengecewakan. Saya pikir, kita bisa melupakan kerjasama. Kevin tertawa terbahak-bahak. Kamu memang cukup lucu. Dia kemudian menunjuk Harvey dan berkata, apakah kamu tahu apa itu kerjasama? Apakah Anda membaca terlalu banyak novel? Apakah menurut Anda kerjasama berarti membeli mobil yang menyedihkan? Sepertinya Nai. Zimmer tidak salah dalam persepsinya tentang Anda. Kamu benar-benar pria menyedihkan yang memiliki ego tinggi. Anda tidak jauh lebih baik daripada siapapun ketika Anda membual tentang diri Anda. Biar aku jujur padamu, jika kamu benar-benar laki-laki, cepatlah pergi. Jangan mempermalukan Mandy di sini. Aku tidak tega melihatmu seperti ini lagi. Kevin dipenuhi dengan penghinaan. Malaikat yang berdiri di samping mereka tertawa tak henti-hentinya sekarang. Menantu laki-laki yang tinggal bersama ini telah membuat laki-laki sangat malu. Cukup, Harvey. Jangan terlalu jauh. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu di sini. Aku perlu membicarakan sesuatu yang serius dengan Mandy nanti. Silakan pergi. Jelas, Kevin telah kehilangan kesabarannya. Dia mengayunkan arloji emasnya dan berkata. Harvey tersenyum tipis. Dia kemudian berkata, Tuan Quinn, Anda tidak perlu mengusir saya, karena saya akan pergi. Tapi saya khawatir Anda akan berlutut dan memohon agar saya tetap tinggal jika saya pergi nanti. Harvey menatap Kevin dengan dingin. Aku khawatir orang ini bahkan tidak tahu dengan siapa dia berbicara sekarang. Saat ini, saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang di seluruh Nyumhi yang menangis, berteriak, dan memohon agar saya berinvestasi di dalamnya.
Apalagi kota otomotif ini memiliki hutang yang besar. Jika saya menolak untuk berinvestasi di dalamnya, mereka pasti akan gulung tikar dalam waktu kurang dari setengah tahun. Harvey, aku kenal seorang spesialis psikiatri di rumah sakit kota. Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk mengatur janji temu untuk Anda? Mengapa Anda tidak pergi dan menemui psikiater? Anda tidak perlu melakukan banyak hal. Biarkan dokter menusukkan jarum ke otakmu untuk mengeluarkan air. Lihat apakah kamu masih bisa melamun di sini. Kevin tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu ingin aku berlutut dan memohon padamu? Jika benar-benar ada hari seperti itu, aku akan bersujud padamu dan memujamu seperti Tuhan. Aku bahkan akan memanggilmu sebagai ayahku. Apakah itu tidak apa-apa? Nyah? Kalau begitu, kamu harus ingat apa yang kamu katakan. Aku benci tipe orang yang paling tidak menepati janji mereka. Harvey tersenyum tipis. Dia kemudian berbalik dan pergi. Mandy, jangan repot-repot dengan orang gila itu. Tapi izinkan saya memberi Anda nasihat, Anda harus menceraikannya. Lebih cepat, lebih baik. Orang seperti dia gila. Siapa yang tahu jika dia akan menyakitimu suatu hari nanti. Melihat Harvey saat dia pergi, Kevin dipenuhi dengan nada simpati. Sudah cukup, jangan bicara tentang orang yang tidak berguna itu lagi. Ayo pergi dan tunggu CEO York Enterprise di kantor. Dia mungkin akan segera datang. Kevin, apakah kamu berbicara tentang York Enterprise? Apakah York Enterprise itu yang telah berinvestasi di banyak perusahaan di Newmy? Saya mendengar bahwa CEO baru mereka masih muda dan cakap. Selain itu, miliknya cukup misterius, rendah hati, dan tampan. Dia benar-benar milik saya. Pangeran menawan Kevin. Kau harus mengenalkannya padaku. Angel dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Dia kemudian melirik Mandy dan berkata, Mandy, sepupuku kenal banyak orang, dan dia juga punya koneksi yang bagus di Newmy. Kamu harus menghargai dia. Mandy menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak menjawabnya. Pada saat itu, pikirannya dipenuhi bayangan sosok Harvey ketika dia berbalik dan pergi. Kenapa dia terlihat sangat aneh, tapi dia sangat tampan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selain itu, sekarang sudah siang. Bagaimana dia datang ke sini? Apakah dia mengendarai sepeda listriknya? Memikirkan itu, Mandy cemas tak terhindarkan. Di sampingnya, Angel melirik sepupunya dengan puas. Seberapa baik dia melakukan itu? Dia memuji sepupunya dengan cara yang baik. Kevin pun diam-diam mengacungkan jempol kepada Angel. Angel benar-benar memberinya tangan yang besar. Dengan dia di sana, dia mungkin bisa mengambil kesempatan itu dan mendapatkan kasih sayang Mandy siang itu. Mungkin dia bahkan bisa dekat dan mesra dengannya. Lagi pula, dia jauh lebih luar biasa jika dibandingkan dengan suaminya yang tidak berguna. Pada akhirnya, baik Kevin dan Angel masih puas ketika Mandy menggertakkan giginya secara tiba-tiba. Dia kemudian berkata dengan lembut, maafkan saya ingat ada urusan yang harus saya tangani. Saya akan bertemu dengan CEO York Enterprise lain kali. Karena itu, Mandy bahkan tidak menunggu tanggapan mereka. Dia kemudian bergegas keluar dari lobi Quick View Mandy. Mandy, Kevin dan Angel tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya tampak begitu mulus sekarang. Di luar kota otomotif, Harvey tidak bisa menghidupkan mesin sepeda listriknya untuk waktu yang lama. Ketika dia sangat tidak berdaya, Mandy datang kepadanya. Harvey, kamu mau kemana? Apakah kamu ingin aku memberimu tumpangan? Melihat itu, Mandy ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata. Harvey menatapnya dan berkata dengan tenang, apakah Anda tidak memiliki urusan serius dengan Tuan Quinn? Mengapa Anda datang ke sini? Meskipun Mandy terpaksa bertemu dengan Kevin karena betapa kerasnya Lillian dan Angel mencoba menyatukan mereka, Harvey masih cukup gelisah dan kesal tentang itu. Bagaimanapun, dia adalah istrinya dan dia telah jatuh cinta padanya tanpa harapan. Tidak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Mandy menggigit bibirnya dengan lembut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Saya tidak pernah ingin bertemu dengan Kevin. Dialah yang memberitahu saya hari ini bahwa dia mengenal CEO York Enterprise.
Dia mengatakan bahwa dia dapat memperkenalkan CEO kepada saya. Itu sebabnya saya datang. Mendengar itu, Harvey tersenyum. Dia kemudian menghela nafas lega. Apakah kamu pulang malam ini? Untuk sesaat, mereka tidak mengatakan apa-apa satu sama lain. Setelah terdiam beberapa saat, Mandy berbicara dengan lembut. Bab 46, Harvey berpikir sejenak dan berkata, saya akan kembali lagi nanti. Ada apa? Mandy Zimmer penasaran. Suaminya menantu laki-laki yang masih tinggal tidak pernah keluar selama 3 tahun terakhir. Masalah apa yang bisa dia miliki? Harvey berpikir sejenak dan berkata, saya akan bekerja. Apalagi yang bisa saya lakukan selain itu? Pekerjaan apa? Mandy sedikit lega. Suami yang tidak berguna ini akhirnya bersedia membuat beberapa kemajuan setelah 3 tahun. Harvey mengangkat bahu dan berkata, saya bekerja sebagai asisten teman sekelas yang meminjamkan saya uang. Dia kembali ke Newmi baru-baru ini. Saya datang untuk membantunya membeli mobil sekarang. Mandy tiba-tiba sadar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dia lakukan? Jika dia bekerja di industri konstruksi, mungkin dia bisa berkolaborasi dengan keluarga kami. Mandy sedikit cemas saat membicarakan hal ini. Dia takut Harvey akan memberitahunya bahwa teman sekelasnya bekerja di industri konstruksi. Bagaimanapun, Mandy tahu bahwa dia tidak memiliki pengaruh dalam keluarga Zema, apalagi Harvey. Ini hanya perusahaan investasi kecil dan tidak cukup baik untuk bersaing di pasar, kata Harvey santai. Meskipun dia ingin mengungkapkan kebenaran untuk sepersekian detik, dia merasa itu masih bukan waktu yang tepat setelah memikirkannya dengan hati-hati. Dia memperhatikan bahwa Mandy secara bertahap mengubah pandangannya tentang dia dalam 3 tahun terakhir. Dia bahkan memiliki sedikit kasih sayang terhadapnya. Jika memungkinkan, Harvey berharap Mandy akan menyukai dirinya yang sekarang. Dia tidak ingin Mandy memperlakukannya secara berbeda, hanya karena dia tiba-tiba menjadi kaya kembali. Mandy masuk akal dan dia berhenti bertanya, setelah melihat Harvey ragu-ragu untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia berpikir sebentar dan berkata, karena kamu bekerja sekarang, aku akan memberitahu ibuku nanti bahwa kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumah di rumah. Kita bisa menyewa pengasuh saja. Oke, itu panggilanmu. Harvey mengangguk. Mandy berpikir sejenak. Dia tiba-tiba menatap Harvey dan berkata, Harvey, izinkan saya bertanya kepada Anda. Hari itu, ketika Anda diminta untuk menjadi sandera dan keluarga Zema bahkan memperlakukanmu seperti itu, apakah kamu marah pada kami? Tentu saja, kata Harvey. Dia melanjutkan setelah melihat sedikit perubahan pada ekspresi Mandy, tapi aku tidak marah padamu. Mengapa? Tanya Mandy tanpa sadar. Itu karena kamu adalah istriku. Harvey benar tersenyum. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan 11 meter? Wajah Mandy sedikit memerah saat mendengar kata-katanya. Dia tidak tahu apakah dia pemalu atau malu. Suasana di antara mereka berdua menjadi sedikit ambigu. Pada saat ini, ponsel Mandy tiba-tiba berdering, memecah suasana. Mandy menjawab telepon dengan sedikit canggung. Dia kemudian berkata, Harvey, saya harus kembali ke perusahaan untuk menangani sesuatu. Apakah Anda perlu tumpangan? Tidak. Tempat saya bekerja tidak jauh dari sini. Harvey tersenyum. Baiklah kalau begitu, ingatlah untuk kembali untuk makan malam ini. Mandy Blue pergi dan pergi. Setelah mengatakan ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan meminta Harvey pulang untuk makan malam suatu hari nanti. Harvey sedikit tersenyum melihat Porsche merah itu pergi. Mandy mungkin akan segera menjadi istri sejatinya. Sementara itu, di kota otomotif, Angel Quinn takut Kevin Quinn akan melampiaskan kemarahannya. Jadi dia mencari alasan dan menyelinap pergi. Meskipun Kevin sedikit marah, dia ingat bahwa dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Karena itu, dia mengabaikan Angel saat ini. Sebagai gantinya, dia mengumpulkan sekelompok eksekutif senior di perusahaan untuk berbaris di luar ruang pameran dan menunggu kedatangan Choyok Enterprise. Beberapa kaki orang mulai sakit
setelah menunggu lebih dari 10 menit. Namun, tidak ada sosok yang terlihat. Kenapa dia belum datang? Mungkinkah dia belum datang? Kevin memiliki beberapa masalah. Investasi dari York Enterprise terlalu penting untuk kota otomotifnya. Jika tidak ada modal seperti itu untuk perputaran dana, kota otomotifnya akan bangkrut dalam hitungan menit. Dia berusaha keras untuk bersabar dan dengan cepat menelepon Yon. Halo, apakah ini Nona Xavier? Iya, saya Mr. Queen CEO Kota Otomotif. Anda memberitahu saya di pagi hari bahwa CEO Anda ingin mengunjungi perusahaan kami dan memberi kami beberapa panduan tentang pekerjaan kami, kata Kevin. Dengan sopan, dia masih mengangguk dan membungkuk meskipun dia hanya berbicara melalui telepon. Di York Enterprise, Miss Xavier berkata dengan acuh tak acuh, ya, sudah hampir 1 jam sejak CEO pergi ke sana. Apa? Dia sudah ada di sini? Tapi, kenapa aku tidak melihat siapapun? Kevin tercengang. Nona Xavier, saya tidak tahu seperti apa rupa CEO Anda. Dan mobil apa yang dikendarainya. Apakah Anda keberatan memberikan plat nomor mobilnya? Ian berpikir sejenak dan berkata, CEO baru kami adalah pria yang sederhana. Bagaimanapun, dia tinggi dan kurus. Dia tampak seperti berusia 20-an. Jika Anda melihat seseorang mengendarai sepeda listrik compang-camping, itu dia. Bab 47. Listrik. Sepeda listrik, Kevin berbicara secara tidak sengaja. Sudut matanya berkedut, dan firasat buruk muncul di dalam hatinya. Ya, sepeda listrik awalnya saya ingin mengirimnya ke sana, tapi dia menolak tawaran saya. Ian berkata, ketika Anda bertemu Tuan York, ingatlah untuk bersikap sopan. Saya telah mengatakan banyak hal baik untuk Anda kali ini. Kemudian hanya dia yang mempertimbangkan kembali untuk berinvestasi di kota otomotif Anda. Jika Anda mengabaikannya, saya tidak dapat membantu Anda. Yon menutup telepon. Setelah mengatakan ini dia masih sibuk memilah-milah dokumen. Bunyi bip kemudian datang dari ponsel. Namun, Kevin merasakan dengungan di kepalanya saat ini. Mr. York, sepeda listrik sederhana. Oh, sial. Mungkinkah itu dia? Kevin sangat takut sampai dia akan buang air kecil ketika pikiran ini muncul di benaknya. Saat berikutnya, dia dengan cepat berlari ke lobi dan menarik kepala kecil yang baru saja menghibur Harvey. Dia berkata dengan tegas, pergilah, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, pergi dan bawa Tuan York kembali ke sini. Kepala kecil itu bingung. Queen, apakah kamu berbicara tentang pria yang hidup dari seorang wanita? Apa yang kamu bicarakan? Itu bukan urusanmu. Jangan bicara omong kosong. Cepat, dan tangkap dia. Kevin memelototinya dan memarahi, hal yang tidak berguna, cepat dan bawa dia ke sini. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda dipecat. Kalian sebaiknya lupakan apa yang baru saja kalian lihat. Tidak ada yang diizinkan untuk berbicara omong kosong, atau aku akan memecat kalian. Kevin tampak cemas setelah mengatakan ini. Jika Harvey adalah CEO York Enterprise, cara dia memperlakukannya barusan, dan juga dia ingin mengejar istrinya. Keringat dingin muncul di punggungnya begitu dia memikirkan hal ini. Ada apa dengan orang kaya ini? Tidak bisakah kamu memamerkan kekayaanmu dengan benar? Mengapa Anda mencoba untuk menjadi sederhana? Pada saat ini, Kevin sangat menyesal sampai-sampai dia akan memukul dirinya sendiri sampai mati. Sementara itu, kepala kecil tidak berani mengatakan apa-apa. Meskipun dia merajuk, dia masih berlari keluar dari ruang pameran dengan cepat. Beberapa menit kemudian, kepala kecil itu menemukan Harvey yang sedang mengisi daas sepeda listrik. Tuan Queen mengundang Anda untuk kembali. Kepala kecil menghela nafas dan berkata dengan nada yang rumit setelah menonton adegan ini. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Queen tiba-tiba meminta menantu laki-laki yang masih hidup ini untuk kembali. Harvey bahkan tidak memandangnya dan berkata acuh tak acuh, apakah menurutmu kota otomotif itu adalah balai kota? Memintaku untuk tinggal dan pergi sesukamu. Aku tidak akan pergi. Kepala kecil hampir menangis setelah mendengarkan kata-kata Harvey. Dia meraih tangannya dan dengan cepat berkata, Tuan, tolong, saya minta maaf atas perilaku kasar saya terhadap Anda barusan.
Tetapi jika Anda tidak mengikuti saya kembali, saya akan kalah. Pekerjaan saya. Kamu, jika kamu tidak kembali bersamaku, aku akan mati di sini. Kepala kecil tersipu saat mengucapkan kata-kata ini. Dia selalu memandang rendah orang miskin. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus memohon pada pria malang dengan suara rendah dan bahkan mengancamnya dengan kematiannya. Harvey memandangnya dari atas ke bawah beberapa kali. Dia tidak berdaya ketika dia melihat bahwa dia akan bunuh diri jika dia menolak untuk kembali. Dia kemudian berkata, "Baiklah, saya akan kembali dengan Anda. Tetapi sepeda listrik, saya belum terisi penuh. Datang dan bantu aku mendorongnya." Oke. Kepala kecil tidak peduli betapa memalukannya mendorong sepeda listrik pada saat ini. Dia bahkan bisa membawa sepeda listrik selama Harvey mau kembali. Beberapa menit kemudian di kota otomotif, kepala kecil mengundang Harvey ke kantor manajer umum dengan sopan. Mr. York, Kevin tiba-tiba melompat dari meja kantor dan berjalan dengan wajah tersenyum setelah melihat Harvey. Harvey duduk di sofa dengan santai dan melirik pria ini. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Dikatakan bahwa wanita bermuka dua. Namun, saya tidak pernah mengharapkan pria yang tidak tahu malu untuk mengubah sikapnya secepat ini, Jetty. Bagaimana sekarang? Kamu mengundang saya kembali ke sini untuk sujud kepada wajah Kevin sedikit menghitam. Meskipun demikian, dia tidak yakin tentang identitas Harvey saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan hati-hati, "Itu, Tuan York, apakah Anda CEO baru York Enterprise?" Harvey tidak segera menjawab, sebaliknya, dia tersenyum samar dan berkata, "Mengapa? Jika saya bukan CEO, apakah Anda berencana untuk mengusir saya lagi?" "Tidak, aku tidak akan berani. Bahkan jika kamu bukan dia, kamu masih seorang tamu." Kevin tersenyum. "Saya tidak setuju jika Mr. Harvey tidak peduli untuk peduli padanya." Dia kemudian memutar nomor di depan Kevin. "CEO!" Sebuah suara wanita hormat terdengar dari ujung telepon. Itu adalah suara Yon. Kevin bisa merasakan retak di hatinya, dan dia merasa pusing. Dia kemudian langsung berlutut di lantai. Bab 48. "Ivan, tolong sampaikan pesannya. Hentikan proyek kota otomotif yang telah dibahas di pagi hari." Harvey berkata, dan bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Kevin Quinn. "Ya, saya Yon Xavier," menjawab dengan sederhana. Setelah meletakkan ponsel model lama ini di atas meja, Harvey memandang Kevin yang hampir berlutut di tanah saat ini, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Quinn, mengapa Anda membungkuk kepada saya? Aku adalah sampah yang tidak berguna. Saya tidak mampu membelinya." Kevin tidak berani berdiri tegak. Dia tertawa dengan patuh. "Tuan York, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Jika aku memohon padamu untuk kembali, aku harus berlutut dan memanggilmu ayah." "Jangan lakukan itu. Aku tidak seburuk itu memiliki anak sepertimu." Harvey melambaikan tangannya. Ya, saya tidak layak. Saya tidak layak. Saya sangat bodoh sebelumnya. Tetapi saya tahu bahwa Tuan York adalah pria yang murah hati. Mohon ampun." Wajah Kevin menegang. Harvey acuh tak acuh, dia membolak-balik majalah di atas meja sesuka hati. Kevin mengertakkan jijik ketika dia melihat sikap Harvey. Dia merendahkan beberapa kali pada saat berikutnya. Dia kemudian berkata dalam-dalam, "Tolong maafkan aku York." Hanya Kevin yang tahu seberapa buruk nilai buku kota otomotif ini. Jika tidak ada bantuan eksternal yang kuat untuk menyuntikkan modal, ia akan berjuang dalam mempertahankan rantai modal. Jika itu terjadi, perusahaan akan tutup. Dia tidak akan punya apa-apa lagi. Apalagi dia juga baru mendengarnya. Pak York yang ada di hadapannya awalnya sempat mempertimbangkan untuk terus berinvestasi di kota otomotif. Namun karena sikapnya, ketika dia memikirkan hal ini, dia bahkan tidak berani memiliki kebencian terhadap Harvey, tetapi hanya berani merasa menyesal dan khawatir.
Harvey akhirnya meletakkan majalah di tangannya dan tersenyum setelah melihat adegan ini. Tuan Quinn, saya benar-benar tidak mampu membeli busur besar Anda. Anda harus berdiri, jika tidak, apa yang akan dipikirkan karyawan Anda jika mereka melihat apa yang Anda lakukan? Ya, Kevin bangkit dengan hormat dan berdiri di samping Harvey, bertindak sebagai pelayan. Hai, sepupu, aku hanya... Kevin menghela nafas. Pada saat ini, dia melihat Angel Quinn membuka pintu dan masuk. Dia sudah pergi, tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, jadi dia kembali. Begitu dia masuk, dia melihat menantu laki-laki yang tidak berguna Harvey duduk di sofa seperti bos, sementara sepupunya Kevin berdiri di tepi dengan gugup seperti pelayan. Suasana menjadi hening saat ini. Kevin benar-benar malu. Dia tidak bisa menunggu untuk melompat dari lantai 2 saat ini. Adapun Harvey, tidak masalah, dia bahkan tidak melihat ke arah Angel. Bagus, Harvey, kamu kembali dan mengancam akan memerah sepupuku? Atau apakah kamu datang untuk bernegosiasi dengan sepupuku? Apakah kamu hanya mau bercerai jika kamu punya uang? Kevin sudah memotongnya sebelum dia selesai berbicara. Keluar dulu. Jangan bicara omong kosong. Kevin telah mendorong Angel keluar dari pintu kantor saat dia masih berbicara. Namun, dia berbalik dengan cepat dan berkata, "Tunggu sebentar, saya akan mengurus masalah ini." Harvey memberi isyarat kepadanya untuk menutup pintu dan kemudian berkata dengan tenang, "Kamu seharusnya melihatnya. Saya orang yang rendah hati. Bahkan istri saya tidak tahu banyak tentang saya. Saya tidak ingin beberapa orang yang tidak penting tahu tentang identitas saya. Jadi, Anda harus tahu bagaimana menjelaskan padanya. Itu termasuk karyawan Anda juga, mengerti?" "Paham, jangan khawatir, Mister." Yup, Kevin tidak bodoh. Dia langsung mengerti apa Harvey bermaksud dan terus mengangguk. Kevin mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan sikap awalnya setelah keluar dari kantor. Dia menatap Angel dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus mengetuk dulu sebelum memasuki kantorku?" "Mengerti, aku akan mengingatnya lain kali." Angel menatap Harvey yang linglung di kantor. "Sepupu, ada apa? Apakah kamu baru saja meminta maaf padanya?" Ini, Kevin cepat tanggap. Dia kemudian berkata, "Sepeda listriknya baru saja mogok. Dia pikir itu disebabkan oleh salah satu karyawan saya. Jadi, dia datang untuk mengguncang perahu. Saya mengundangnya ke kantor agar dia tidak membuat keributan besar di luar dan merusak lingkungan." "Oh begitu." Angel baru saja datang untuk menyadari apa yang telah terjadi. Dia kemudian membenci. "Sepupu, sampah seperti dia akan selalu mencoba menggertak kemanapun dia pergi. Kamu tidak boleh bersikap baik padanya. Perintahkan seseorang untuk memukulinya dan mengusirnya. Haruskah aku memanggil polisi untukmu?" Bab 49. Tidak perlu, kata Kevin. Seseorang mungkin berpikir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di sini jika Anda menelepon polisi. Ini dapat mempengaruhi bisnis jika kita tidak dapat menjelaskannya. Saya akan berurusan dengannya. Saya hanya akan memberinya sejumlah uang untuk mengirimnya pergi. Itu tidak layak untuk orang sebanyak ini. Kevin merasa keringat dinginnya akan membasahi bajunya saat dia berbicara. "Cocok sepenuhnya salahmu. Sebagai sahabat Mandy, Anda tidak tahu tentang identitas asli suaminya dan bahkan mendorong saya untuk mengejarnya. Apakah Anda begitu ingin saya mati?" "Sepupu, mengapa kamu sangat berkeringat? Apakah kamu panas?" Angel tidak memperhatikan apa-apa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Cuacanya agak panas, ucap Kevin canggung. "Oh, kalau begitu tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu memberinya terlalu banyak nanti, cukup $30 saja. Kamu dapat yakin tentang Sister Mandy. Aku di sini, aku pasti akan membantumu. Anda mendapatkan dia." Angel membuat gerakan sorak-sorai dan kemudian mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Dia tidak ingin pergi ke kantor lagi. Dia merasa muak melihat Harvey. Pada saat ini,
dia tidak menyadari ekspresi cemberut sepupunya, dia akan mencekiknya sampai mati. Kevin baru kembali ke kantor setelah Angel pergi. Dia kemudian membungkuk dan berkata dengan hati-hati, "Tuan Yok, saya telah mengurus masalah ini. Anda dapat yakin, dia tidak meragukan identitas Anda." Oh, Harvey berdiri. "Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku harus membeli mobil di tempat lain." "Ini, Tuan Yok, apa yang Anda bicarakan? Ini adalah kota otomotif. Bukankah Anda suka Porsche Panamera sebelumnya? Mobil itu pasti cukup bagus untukmu." Harvey mengangkat bahu dan berkata, "Mobilnya cukup bagus, tetapi pemilik tempat itu tidak mau bekerja sama denganku. Jadi, aku tidak bisa menahannya." "Apa yang kamu bicarakan?" Kevin berkeringat dingin. "Untuk menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus, Anda dapat memilih salah satu mobil yang Anda suka di SPNP kami. Saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis." "Oh, apakah Anda bercanda atau Anda sedang serius? Jika itu benar, maka saya akan memilih satu." Bagaimana mungkin Harvey tidak tahu? Kevin ini hanya berpura-pura baik dan sopan, dia tidak bermaksud memberikan mobil itu padanya sama sekali. Pada saat ini, dia dengan sengaja tersenyum dan berkata, Kevin berusaha menyenangkannya dan berkata, "Termasuk Porsche itu. Jika Anda tertarik, saya akan meminta seseorang untuk menjalani prosedurnya untuk Anda." Harvey mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku mau Porsche itu. Ingatlah untuk membayar pajak kendaraan dan kapal untukku. Aku akan mengambil mobilnya nanti." Kevin tercengang saat ini. Bukankah semua orang kaya itu sombong dan suka pamer? Dia hanya berpura-pura baik dan sopan. Apa yang sebenarnya dia inginkan? "Kenapa? Apakah kamu menyesalinya?" kata Harvey dan tersenyum samar sambil melihat ekspresi keji Kevin. Kevin terkejut. Dia kemudian buru-buru berkata, "Tidak, tidak. Saya hanya berpikir bahwa mobil ini cocok untuk Anda. Ini cocok dengan temperamen Anda. Saya akan mengatur agar Anda segera mengambil mobil Anda." Dia dengan cepat memanggil kepala kecil sambil berbicara. Dia menyuruhnya menjalani prosedur untuk Harvey secepat mungkin. Meskipun dia tersenyum sepanjang waktu, hatinya terus berdarah sepanjang proses. Kepala kecil melihat manajer umum memberikan Porsche kepada Harvey secara gratis. Meskipun dia terkejut, dia tidak berani bertanya lebih banyak dan segera menjalani prosedur. Setelah dia pergi, Kevin menyeka keringat dingin dan berkata, "Tuan Yok, Anda sudah membeli mobil, bagaimana dengan investasinya?" Harvey tersenyum dan berkata, "Apakah kamu lupa bahwa aku sudah melarangnya sekarang?" Kevin terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria kaya yang tidak terduga. Dia sudah memberikan 2 juta Porsche untuk Harvey. Namun, Harvey tidak punya niat untuk terus berinvestasi di kota otomotif. Ini setara dengan dia memberikan 2 juta tanpa biaya. Kevin memiliki dorongan untuk meminta keamanan untuk masuk dan mengalahkan Harvey. Meskipun demikian, dia tidak berani melakukannya saat ini karena dia tahu bahwa Yok adalah orang-orang di belakang Yok Enterprise. Jika dia berani menyentuh Harvey, dia mungkin tidak bisa melihat matahari besok. Dia bahkan tidak berani berbicara omong kosong. Dia bisa berbicara dengan Harvey dengan hati-hati. Setelah dokumen selesai dan kunci mobil diserahkan kepada Harvey, Harvey berdiri seolah mengingat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku dengar kamu mengejar istriku akhir-akhir ini, dan kamu sangat bahagia." Kevin terkejut. Dia akhirnya menyadari apa yang dia lupakan. Pada saat ini, dia tidak bisa repot-repot menyelamatkan muka. Dia segera berlutut di tanah. "Mister Yok, maafkan aku. Aku berjanji bahwa Mandy dan aku akan..." Tidak, tidak, tidak. Aku akan menjaga jarak dari Mandy. Aku sama sekali tidak punya niat seperti itu. Itu Lillian dan kesalahan Angel Jess. Mereka terus berusaha untuk menempatkan kami berdua bersama. Saya juga terobsesi untuk sementara waktu. Tolong, Pak, saya mohon, kasihanilah. Pada saat ini, Kevin telah melakukan segalanya kecuali merendahkan. Sungguh lelucon, memukul menantu perempuan Yorks.
Apakah dia ingin mati? Kevin tentu ingin mencekik Angel sampai mati saat ini. Harvey mengangguk dan berkata, "Ya, aku tidak peduli apakah itu disengaja atau tidak. Lain kali, aku pasti akan membunuhmu." Bab 50. Ya, Kevin mengangguk cepat. Dia tidak berani memikirkan kolaborasi saat ini. Setelah beberapa saat, dia mengirim Harvey keluar dari ruang pamer dan melihatnya mengemudi di Panamera. Barulah Kevin menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah kuyup. "Tuan Quinn, saya tidak mengerti mengapa Anda." Kepala kecil itu tampak bingung. "Tamparan," Kevin menamparnya. "Apakah aku harus menjelaskan kepadamu setiap kali aku melakukan sesuatu? Ingat, siapapun yang berani menyebarkan bahkan setengah berita tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan membunuhnya." Setelah meninggalkan kota otomotif, Harvey melihat bahwa waktunya agak terlambat. Jadi, dia tidak kembali ke perusahaan. Sebagai gantinya, dia pergi ke mall untuk membeli sesuatu setelah mengirim pesan ke Mandy, bersiap untuk membawanya pulang. Di sisi lain, Mandy merasa sedikit malu ketika mengetahui bahwa Harvey akan pulang. Namun, dia juga menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan kembali ke rumah. Di ruang tamu, Lillian memegang ponselnya, ekspresinya sedikit mengerikan. Senior Zimmer baru saja menelponnya dan memarahinya sekarang. Memintanya untuk membawa Mandy dan Harvey pergi ke keluarga Zimmer untuk menjelaskan tentang kontrak malam ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Lillian secara tidak sadar merasa bahwa Harvey pasti telah menyebabkan masalah serius lagi. Ekspresinya berubah saat melihat Mandy pulang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengapa kamu kembali pagi-pagi sekali hari ini? Di mana sampah tidak berharga itu?" Mandy berkata dengan lembut, "Ibu, dia baru saja mengirimi saya pesan, mengatakan bahwa dia akan kembali sebentar lagi." "Oke, jangan bahas dia." Lillian marah sepanjang hari. Dia menatap Mandy. "Katakan padaku, ada apa denganmu hari ini?" Angel berkata bahwa kamu bertemu dengan Kevin dan pergi dalam beberapa menit. Apa yang terjadi? Mandy ragu-ragu dan berkata, "Ibu, aku bertemu Harvey." "Bagaimana dengan dia? Jangan bilang bahwa kamu tersentuh olehnya karena insiden penyanderaan sebelumnya." Lillian kesal. "Sudah ku bilang, Mandy, aku tidak akan pernah mengubah pandanganku tentang sampah itu hanya karena insiden kecil itu. Pikirkan baik-baik, selama 3 tahun pernikahan, apakah kamu bahagia selama 1 hari? Lihatlah suami orang lain dan suamimu. Lihat bagaimana status kami di keluarga Zimmer menurun selama 3 tahun terakhir. Jika bukan karena sampah malang ini, kita tidak akan seberuntung itu. Pokoknya, kamu harus pergi berkencan dengan Kevin besok. Suka atau tidak, apakah kamu mengerti?" Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor saat dia berbicara. Nama yang ditampilkan di layar adalah Kevin. "Bibi Yates, apakah ada sesuatu?" Kevin berbicara dengan lembut di ujung telepon yang lain. Dia mulai berkeringat dingin. Dia tidak akan berani menjawab panggilan jika dia tidak memikirkan instruksi rendah Harvey. Lillian memelototi Mandy. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Kevin, Mandy sedikit tidak nyaman pada siang hari ini, dia mungkin mengabaikanmu. Tolong jangan menganggapnya pribadi. Saya akan memanggil tembakan untuk Anda berdua. Bagaimana kalau makan bersama besok?" Nada suaranya begitu lembut, seolah-olah dia sedang berbicara dengan menantunya. Kevin yang ada di ujung sana mengeluarkan keringat dingin dan membasahi baju yang baru saja dia keringkan. Dia sedikit canggung dan berkata, "Bibi Yates, saya pikir Mandy sangat baik, tetapi saya tidak pantas untuknya. Saya bukan orang yang cocok untuknya. Juga, kupikir dia dan Harvey pasangan yang cocok. Mereka pasangan yang cocok. Aku tidak akan mencoba memisahkan mereka lagi. Ini tidak menyenangkan." Kevin menutup telepon dengan cepat setelah dia selesai berbicara, karena takut dia tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah. Dia berencana untuk menemukan Harvey kapan-kapan lagi. Beraninya dia memukul Mandy. Apakah dia tidak mencari kematian? Ini, Lillian bingung. Apa yang sedang terjadi?
Bukankah Kevin selalu memperlakukan putrinya seperti seorang dewi? Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Sementara itu, gemuruh tiba-tiba datang dari luar villa. Lillian melirik tanpa sadar. Dia terkejut. Edisi khusus baru Porsche Panamera berhenti di gerbang villa. Yang lebih mengejutkan Lillian adalah orang yang keluar dari mobil saat ini sebenarnya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.